Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Fatur Rahman dari kelas 12 PES 3. Di sini saya akan menjelaskan laporan saya yang berjudul laporan pembelajaran basic learning yang berjudul Fry Sandwich. Ya, yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yaitu sudah 1 tahun Indonesia mengalami pandemi virus COVID-19 ini yang membuat SMA 1 Ngamprah menjalani pembelajaran dengan untuk pembelajaran akhirnya yaitu project based learning atau PJBL yang mengganti ujian sekolah, yaitu dengan menggabungkan seluruh mata pelajaran menjadi sebuah project. Yang kedua ada rumusan masalah, yang salah satunya adalah apa kaitannya PJBL dengan seluruh mata pelajaran di semester 1 Ngamprah, dan PJBL juga memiliki tujuan yaitu menggabungkan seluruh mata pelajaran agar tidak menyulitkan para siswa di ujian akhir. Yang ketiga adalah manfaat, yaitu PJBL juga memiliki manfaat, itu dapat memicu kreativitas, meningkatkan kemampuan analisis, dan dapat melatih pola pikir siswa. Selanjutnya kita menuju ke bab 2, yaitu ada pengertian PJBL, yaitu PJBL atau Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Yang kedua adalah keefektifan PJBL, yaitu model PJBL dalam pembelajaran pendidikan bertujuan agar siswa didorong dapat lebih kreatif dan bereksperimen dalam memecahkan suatu masalah menggunakan atau membuat sesuatu yang baru. Dan selanjutnya ada selanjutnya itu kedua, itu aspek fisik dan kondisi geologis yang kita akan bahas di bab 3 nanti. Selanjutnya kita akan langsung saja ke sejarah dan perkembangan produk. Sandwich berasal dari seorang bangsawan Inggris bernama John Montagu dari tahun 1718 dan wafat pada tahun 1792, yang bergelar Earl of Sandwich. Menurut legenda, Montagu adalah seorang pemain kartu kelas kakap yang sering menghabiskan waktu berjam-jam selama berhari-hari hanya untuk bermain kartu karena tidak ingin meninggalkan permainan kartunya untuk pergi makan. Di suatu hari, John Montagu memerintahkan pelayannya untuk menempatkan sepotong daging panggang di antara 2 potong roti dan menghidangkannya sebagai makanan baginya saat ia sedang bermain kartu. Oleh sebab itulah sandwich tercipta. Selanjutnya ada perbandingan sandwich dahulu dengan sandwich yang saya buat, atau perbandingan kuliner orisinil dengan kekinian. Seperti yang kita tahu bahwa sandwich hanyalah 2 buah potong roti yang diisi oleh daging. Namun saya membuat dengan cara sebuah roti diisi dengan sebuah topping lalu digoreng hingga membuat tekstur yang baru dan membuat rasa lebih nikmat. Selanjutnya kearifan lokal dari project yang saya buat, yaitu adalah sandwich terkenal dengan makanan sederhana dan murah. Kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa seringkali kehabisan uang pada saat tanggal tua. Itu adalah merupakan kebiasaan atau semboyan yang selalu dimiliki oleh para mahasiswa atau pelajar, yang dimana keadaan sedang tidak ada uang, namun keadaan perut yang sedang lapar. Dan project yang saya buat ini adalah terinspirasi dari hal tersebut karena bahan baku yang digunakan sangatlah murah dan mudah dicari dan juga mudah untuk dibuat. Juga ada pembahasan produk dan pemasaran. Yang pertama adalah cara membuatnya, yaitu ada di sebelah saya, silakan dilihat. Oke. Ada aspek fisik dan kondisi geologis. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi adalah sebuah konsep letak suatu objek pada permukaan bumi. Lokasi pembuatan French Sandwich ini berada di Komplek Bukit Rahma Permai, Blok C nomor 4, yang dimana itu adalah rumah saya sendiri. Selanjutnya adalah ada suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas, dingin, dan kondisi suhu udara yang sangat mempengaruhi tumbuhnya gandum, yaitu di suhu 20-25 derajat Celcius. Yang ada curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu.
Curah hujan yang sangat baik untuk pertumbuhan gandum adalah 80-90% dengan curah hujan 600 sampai 825 mm per tahun. Yang keempat ada ketinggian merupakan tinggi suatu titik di atas bidang acuan dan tempat bertemunya pohon gandum yang paling ideal di ketinggian 250 sampai 850 mdpl. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan dan mineral serta bahan organik. Jenis tanah yang cocok untuk tumbuhnya gandum adalah tanah andosol dan juga regosol. Ya, ini adalah tabel biaya tetap. Ini adalah tabel biaya tidak tetap dan juga harga produksi. Ini adalah di sebelah saya itu adalah tabel laba rugi. Dan yang kedua ini adalah tabel perubahan modal. Terakhir adalah tabel neraca. Terakhir itu adalah bab keempat, yaitu merupakan bab penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Karena pandemi ini siswa harus melaksanakan pembelajaran secara daring bagi kelas 12 untuk memenuhi tugas akhir sekaligus sebagai syarat kelulusan sekolah SMA Negeri 1 Ngamprah mengadakan PJBL yang berkaitan dengan seluruh mata pelajaran. Dalam proyek ini, penulis akan membuat fresh sandwich karena bahan baku produk ini sangat mudah ditemukan di daerah penulis. Selain itu juga proses pembuatannya yang begitu mudah. Terakhir adalah saran terutama bagi guru ya, untuk kedepannya para guru lebih mempunyai ide kreatif, jadi tidak terpaku oleh satu ide sehingga metode pembelajaran tidak stuck ataupun monoton sehingga dapat membosankan para siswa ataupun bahkan menyulitkan bagi siswa seperti proyek ini. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya karena sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.